Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kalau channel YouTube kamu itu lebih kayak hobi yang untung-untungan daripada bisnis beneran? Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas sebuah sistem yang bisa mengubah itu semua. Mengubah channel kamu jadi mesin konten yang efisien dan bisa diandalkan. Coba deh, pernah nggak ngalamin kayak gini? Kamu duduk di depan layar laptop yang kosong melompong, nungguin mood buat bikin konten, sementara jadwal upload udah mepet banget. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Tapi gimana kalau aku bilang ada cara buat keluar dari siklus nyebelin itu? Oke, kita mulai dari sini ya. Ada sebuah konsep, atau mungkin lebih tepatnya ilusi, yang ngejebak banyak banget kreator di luar sana. Ide ini kedengarannya sih indah, tapi sebenarnya jadi penghambat terbesar buat channel kita bisa growth. Nah, ini dia nih ilusi romantisnya. Kita tuh sering banget nganggap video kita itu kayak karya seni murni yang butuh wangsit atau inspirasi magis buat muncul. Pola pikir inilah yang bikin kita bengong di depan layar berjam-jam, kadang berhari-hari, tapi hasilnya nihil. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Jelas banget kan? Di sebelah kiri ada pendekatan si seniman, serba pakai perasaan, nggak bisa ditebak, dan ujung-ujungnya bikin burnout. Nah, di kanan ada sistem pabrik. Semuanya pakai data, bisa diprediksi, dan ada kontrolnya. Kunci buat growth itu ia pindah dari kolom kiri ke kolom kanan. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Ini soal perubahan mindset yang paling krusial. Konsep inilah yang bakal menyelesaikan dilema si seniman dan mengubah kamu jadi pengusaha konten sejati. Coba deh tanamkan ini di pikiran. Channel kamu itu bukan kanvas untuk melukis saat ada inspirasi. Channel kamu itu pabrik digital. Perubahan cara pandang ini adalah fondasinya. Tanpa ini, susah banget bangun bisnis yang serius dan berkelanjutan. Oke, setiap pabrik yang hebat itu pasti butuh mesin yang canggih kan? Nah, di pabrik digital kita ini, mesinnya itu namanya content engine atau mesin konten. Inilah jantung dari operasi kita, yang tugasnya mengubah proses konten yang tadinya acak-acakan dan pakai perasaan, jadi kayak lini produksi pabrik yang rapi, teratur, dan bisa diprediksi. Oke, kedengerannya keren ya, pabrik digital. Tapi gimana cara kerjanya? Yuk kita tur ke dalam pabriknya dan lihat ada stasiun apa aja di sana. Jadi, ada 4 stasiun utama di lini produksi kita. Pertama, supply ide. Kedua, perakitan naskah dan audio. Ketiga, pengemasan visual dan editing. Dan yang terakhir, distribusi. Gampangnya, ini adalah alur kerja dari A sampai Z, dari ide mentah sampai videonya tayang. Kita mulai dari stasiun pertama, suplai bahan baku. Tapi ingat ya, di pabrik kita ini, bahan bakunya bukan lagi feeling atau kira-kira. Bahan baku kita jauh lebih kuat, yaitu data. Jadi, gimana caranya? Gini, kita berhenti nebak-nebak apa yang penonton mau. Kita pakai alat bantu riset buat cari topik yang lagi banyak banget dicari orang, tapi anehnya, saingannya masih sedikit. Ini beneran kayak nemu tambang emas ide konten yang orang lain belum garap. Dan bagian terbaiknya, prosesnya super cepat. Kita tinggal kasih kata kunci potensial tadi ke AI. Hasilnya, puluhan judul video yang menarik dan udah tervalidasi. Bayangin, ide konten buat sebulan penuh jadi dalam hitungan detik. Udah deh nggak ada lagi ceritanya mentok nggak punya ide. Oke, bahan baku ide udah numpuk nih. Lanjut ke stasiun kedua, lini perakitan inti. Di sini, AI benar-benar jadi kru produksi andalan kita. Tugasnya adalah merakit naskah dan audio untuk video kita. Coba ingat-ingat lagi deh cara lama. Begadang nulis skrip, rekam suara berkali-kali sampai serak, capek kan? Nah sekarang, AI yang nulisin skripnya dengan gaya bercerita yang asik. Dan bahkan AI juga yang ngisi suaranya dengan narasi yang profesional. Gila kan? Oke, roh dari video kita yaitu naskah dan audionya udah jadi. Sekarang di stasiun 3 kita kasih badannya. Ini adalah tahap dandanin video kita biar cakep dan menarik secara visual. Nah, ini nih yang bener-bener game changer. Nggak perlu lagi syuting berhari-hari, kita bisa pakai gambar dari AI atau video stock sebagai visualnya. Terus software editing modern sekarang udah bisa otomatis nambahin subtitle dan efek-efek keren. Proses yang dulu bisa makan waktu mingguan, sekarang kelar cuma dalam hitungan jam. Beneran, secepat itu. Video kita udah hampir siap rilis nih. Stasiun terakhir ini ibarat bagian quality control dan pengiriman. Kita pastiin produknya sempurna sebelum dikirim ke penonton. Dan yang paling penting, proses pengirimannya kita bikin otomatis. Jadi sebelum dipublish, ada checklist akhir. Thumbnailnya udah ngeklik belum? Judulnya udah bikin penasaran belum? Dan ini dia kuncinya.
kita bisa jadwalin semua video ini buat sebulan ke depan. Jadi channel tetap jalan terus, konsisten, tanpa kita harus pusing tiap hari. Oke, kelihatannya ribet ya pakai sistem pabrik segala. Emang apa untungnya? Nah, ini dia jawabannya. Keajaiban dari mesin konten ini cuma satu. Semuanya jadi bisa diukur. Lihat deh tabel ini, bedanya kayak langit dan bumi. Waktu per video, dari yang tadinya bisa berminggu-minggu, sekarang cuma 2 jam. Output bulanan, dari yang gak jelas jadi pasti bisa lebih dari 8 video. Perencanaan, dari yang mustahil jadi gampang banget dan akurat. Ini bukan sihir, ini sistem. Coba bayangin angka ini. 4 jam. Cuma butuh 4 jam buat bikin 2 video yang siap tayang. Saat kamu tahu angka pastinya, wah, semuanya berubah. Kamu bisa prediksi pendapatan, kamu bisa atur waktu, bahkan kamu bisa mulai delegasiin kerjaan. Inilah kebebasan yang sesungguhnya. Dan semua ini membawa kita ke transformasi terbesar. Ini bukan lagi soal bikin video, tapi soal perubahan identitas kamu sebagai kreator. Coba lihat perbedaannya. Tanpa sistem, kamu itu kayak pekerja pabrik. Sibuk terus-terusan, kejebak di produksi harian. Tapi dengan sistem ini, kamu naik level. Kamu jadi pemilik pabriknya. Fokus kamu bukan lagi di kerjaan teknis, tapi di strategi, di pertumbuhan, di masa depan bisnis kamu. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Setelah lihat gimana caranya berubah dari seniman yang nungguin ilham, jadi seorang pemilik pabrik digital yang efisien dan terkontrol, pertanyaannya adalah, kamu siap nggak buat bangun pabrikmu sendiri?